Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Kepo, ketemu lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Nah, Sobat Kepo, tausiah kali ini temanya menarik tentang nikah. Tuh, yang jomblo-jomblo. Kalau kamu merasa wajah kamu jelek, jangan takut untuk mencintai. Kenapa? Karena yang seharusnya takut adalah yang kamu cintai. Rasulullah mengatakan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Jadi kalau kalian punya kemampuan, segeralah menikah, jangan ditunda-tunda. Nah, hukum nikah awal mulanya adalah sunnah. Maka Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku dan barang siapa membenci sunnahku, dia bukan bagian golonganku. Tapi ingat, nikah juga bukan perlombaan. Bukan cepat atau lambat, tetapi adalah mereka yang mampu mengemban amanah yang besar. Tapi ingat, hukum nikah yang tadinya sunnah bisa menjadi wajib. Bisa menjadi wajib. Kapan nikah itu menjadi wajib? Apabila seseorang telah mampu untuk membangun berumah tangga, baik secara fisik, mental maupun finansial. Selain itu, menikah bisa membantu seseorang terhindar dari perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Makanya kalau seneng nikah, itu jangan dibayangin. Segera move on. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Selanjutnya, nikah juga bisa menjadi makruh. Kapan? Apabila terjadi pada seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak. Hal ini bisa terjadi karena faktor penyakit ataupun wataknya. Jadi mohon maaf, kalau nikah jangan sampai diniati nggak punya anak. Karena anak itu rezeki. Dan makruh dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Apabila jika dipaksakan untuk menikah, maka dikhawatirkan ia tidak memenuhi hak dan kewajibannya dalam menjalani rumah tangga. Kemudian hukum nikah juga bisa menjadi mubah atau boleh. Kapan? Ketika seseorang menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk syahwatnya atau hanya sekedar bersenang-senang. Ini hukumnya mubah. Ya boleh-boleh saja, nggak dosa. Tapi hukum nikah juga bisa menjadi haram. Kapan nikah dikatakan haram? Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya secara lahir dan batin. Kalau ini jelas, mampu menafkahi secara batin. Lahirnya nggak tahu itu loh. Contohnya siapa? Mereka yang tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat melakukan hubungan seksual karena suatu alasan. Nah, maka sebenarnya hukumnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Nah, tujuan pernikahan itu untuk apa? Kita lihat surat Ar-Rum ayat 21. Di situ tujuan pernikahan adalah litaskunu ilaiha, supaya kita mendapatkan sakinah, kenyamanan. Salah satu ciri kenyamanan itu apa? Dalam rumah tangga adanya ketentraman. Jadi suami melihat istrinya ibadah, istri melihat suaminya ibadah. Maka saya mau tanya kepada pemirsa di studio. Istrimu yang di rumah, kalau di rumah banyak senyumnya apa banyak cemberutnya? Jawab. Alah, kamu bilang senyum. Hoak. Rata-rata istri itu kalau di rumah lebih banyak cemberutnya. Padahal surga itu gambarannya senyuman. Neraka itu gambarannya cemberut. Artinya kalau di rumahmu istrimu sering cemberut, berarti rumah tanggamu seperti neraka. Dan ingat, tujuan pernikahan bukanlah untuk berpikiran sama, melainkan untuk berpikir bersama. Karena nggak mungkin kita dengan pasangan kita sama. Dan salah satu tujuannya adalah supaya kita dikaruniai keturunan yang soleh solehah. Maka doanya apa? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau kamu menikah, kamu akan sakinah, kamu akan dibukakan rezeki oleh Allah,
dan kamu akan dikaruniai keturunan yang luar biasa. Ingat, segera menikah. Kenapa? Karena manusia memiliki 360 sendi. Dan sendi yang paling menyakitkan adalah sendirian. Kasihan amat. Maka pesan Gus Miftah untuk Sobat Kepo, kalau sayang nikahlah. Kalau mantan tinggalkanlah. Oh, pilihannya cuma 2. Take it or leave it. Oh, kalau seneng ya nikah itu loh. Makanya kalau ada cewek, kok ada laki-laki datang kepadamu, katakan kepada cowokmu, kalau kamu mencintaiku, pilihannya 1 di antara 2. Halalkan atau tinggalkan. Oh. Nah, malam ini saya memiliki bintang tamu istimewa. Dan sekaligus selebriti cantik di tanah air. Awas, matanya dijaga, matanya dijaga. Kalau kamu nggak bisa jaga pandangan, awas ya. Itulah kenapa saya pakai kacamata hitam. Supaya kalau ngelirik nggak kelihatan. Nah. Namanya sering dikaitkan dengan kontroversi. Nah, siapa bintang tamu saya? Ini dia profilnya. Berbagai cerita merayu. Vanessa Angel, artis cantik berdarah Manado ini terlahir dengan nama Vanessa Azania pada 21 Desember 1991. Dirinya memulai karir di industri hiburan sebagai fotomodel, kemudian memilih menjadi pemain sinetron yang semakin membesarkan namanya. Bukan hanya memiliki kemampuan akting, sebab pada tahun 2011 Vanessa pun mengasah kemampuan tarik suaranya dengan berduet bersama artis Niki Tirta. Keduanya pun merilis lagu berjudul Indah Cintaku yang populer pada masa itu. Cintaku terasa sempurna karena hatimu selalu menerima kekuranganku. Sungguh indah cintaku. Pada 11 Januari 2020, Vanessa Angel melangsungkan resepsi pernikahannya dengan Bibi Adriansyah yang semula dirahasiakan dari publik. Dari pernikahannya itu pun, Vanessa dianugerahi bayi laki-laki yang diberi nama Gala Sky Adriansyah. Namun baru saja mengecap bahagia menjadi seorang ibu, ujian datang menerpa Vanessa yang harus dipenjara karena kasus yang menjeratnya. Saya tidak pernah jadi yang mulia. Saya tidak pernah menyalahgunakan obat tersebut. Saya memohon keringanan atas tuntutan pembunuhan penjara saya yang mulia. Saya adalah seorang ibu. Kini Vanessa Angel dan sang suami tercinta tengah menikmati waktu bersama anak semata wayangnya. Ini dia bintang tamu saya. Langsung kita sambut Vanessa Angel. Assalamualaikum Vanessa. Waalaikumsalam Abah. Silakan Dok, sehat-sehat ya. Jadi sedih lihat itunya videonya. Oh video sedih ya? Matanya gitu. Biasa aja gitu. Boleh dibuka kan Dok? Boleh. Oh, boleh ya? Boleh dibuka. Saya kalau lihat Mbak Vanessa jadi ingat itu loh. Wis angel-angel. Bisa aja. Vanessa sehat Dok? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Baik, baik. Sekarang apa kesibukannya? Sekarang lagi bisnis, Oh, lagi Bah, bisnis? karena lagi bantuin suami dagang. Oh tuh lagi bantuin suami dagang. Tuh dengerin. Kenapa istri itu harus bekerja? Karena suami itu hanya titipan. Kalau nggak diambil Allah minimal diambil mantan. Jangan dong kalau diambil mantan. Masih aktif di dunia entertain? Masih, cuman sekarang lagi seneng berbisnis karena suami kan memang dagang basicnya. Jadi lagi seneng cuan. Oh cuan. Tuh jatuh cinta itu pakai perasaan. Iya. Tapi merawatnya pakai penghasilan. Nah sebagai public figure, di saat pandemi seperti ini Vanessa ngerasain nggak imbasnya? Jujur sih ngerasain. Karena... Apa Dok yang paling dirasain apa nih? Ya karena kan nggak bisa, aku kan sekarang udah punya bayi, nggak bisa terlalu sering ketemu orang banyak kalau syuting. Terus aku juga parno kemarin pas syuting tuh banyak yang kena COVID kan, jadi aku mengurangi kegiatan yang ketemu orang rame-rame gitu. Terus akhirnya aku harus putar otak gimana caranya supaya ekonomi keluargaku tetap stabil. Akhirnya aku dagang online. Dagang online? Iya. Jadi memang untuk acara-acara keluar dibatasi ya? Dibatasi kalau aku harus swab dulu, harus jadi aku punya prokes sendiri sih Gus. Apalagi punya baby di rumah ya? Iya,
karena rawan kan, takutnya kena banyak virus atau Itu apa. kalau Vanessa itu nggak muncul karena membatasi diri. Benar. Beda dengan kalian nggak muncul karena nggak laku. Nah, pertama kali terjun ke dunia industri, Vanessa umur berapa sih? Umur 13 tahun. 13 sudah. 13 tahun tuh udah jadi model dulu, cover Jadi model. girl. Cover girl. Cover girl dulu. Wow. Majalah apa, Dok? Aneka Yes. Aneka Yes. Iya. Nah, ini juga dulu cover boy. Apa? Buku Yasin. Nah, dulu terjun di usia 13 tahun itu kan belum akil balik ya. Waktu Iya. itu atas kemauan sendiri atau karena disuruh oleh orang tua? Disuruh papa sih. Papa? Iya, karena Jadi aku sebenarnya nggak pengen jadi artis waktu itu. sebenarnya pengennya jadi apa sih? Dulu tuh masih senengnya olahraga, basket, renang, terus masih sering main game dulu. Aku tuh tomboy dulu, Bah. Oh. Terus tapi papaku mungkin ngeliat nih ada potensi di anak ini nih harus dikembangin gitu. Bukan korban ambisi orang tua? Bisa dibilang iya juga kayaknya ya. Karena emang papaku ambisi banget pengen aku jadi artis pada saat itu. Ah. Gitu. Terus akhirnya disuruh casting, disuruh dimasukin model sana sini tanpa aku tahu tuh. Mukaku dimasukin kemana-mana gitu. Akhirnya keterima waktu itu jadi presenter salah satu acara TV. Pernah presenter juga? Awalnya justru pas setelah cover girl itu Setelah cover jadi model, presenter? Iya. Oke. Planet Remaja dulu acaranya. Planet Remaja. Iya. Nah, ini kan Vanessa pernah menjajal nih sebagai model, penyanyi, presenter, dan lain sebagainya, pemain sinetron. Kita lihat nih foto-fotonya. Ini umur berapa Vanessa? Ini kayaknya masih 3 tahun ya. Masih 3 tahun. Iya. Ini? Ini pertama-tama aku masuk ke modeling nih. Oh, Gadis sampul. gadis sampul. Iya. Oke. Ini umur 13 kalau nggak salah. Ini udah 18-19 kayaknya ini. Kamu nggak pernah gemuk ya? Segini-segini aja Padahal sih. makannya Bah. banyak. Makannya banyak. Orang makannya banyak, nggak bisa gemuk, itu 2 kemungkinan. Kenapa tuh? Stres. Anugerah atau azab. Tapi ini udah punya anak udah agak gemukan. Coba, Nggak, tapi ini udah punya anak, udah jangan punya kan kok saya gemukan. makan banyak itu loh. Ada foto di Instagram, foto makanan tak like gemuk gitu loh. Hanya nge-like makanan gemuk gitu. Ini udah punya anak udah gemukan. Udah gemukan Tadinya ya? mah segini badannya. Oh. Tuh. Kalau kamu makannya banyak nggak? Oh enggak ada yang dimakan. Oke. Ini kan pernah dengar nih kabar, awal mula di dunia entertainment Vanessa itu hanya syuting. Iya. Dan tidak tahu honornya berapa. Karena semua dikelola oleh ayah. Sebenarnya honor kamu berapa? Bener nggak itu? Nggak tahu dulu Nggak tahu. honornya berapa. Ah. Dulu dari umur 13 sampai umur 17 tuh aku nggak tahu honorku berapa karena uangku dipegang sama papa. Sampai umur berapa? Sampai umur 17 tahun aku memutuskan untuk pergi dari rumah, hidup mandiri. Baru aku Bikin tahu. manajemen sendiri? Enggak, aku di bawah manajemen Mas Eko Patrio waktu itu. Oh waktu itu. Tapi yang dipegang berapa waktu itu sebelum 17 tahun nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi Oke. honor pertama aku yang aku tahu, yang aku pegang itu 10 juta. Itu ngerasain, oh gini ya rasanya punya uang. Oh, Gitu. sebelumnya nggak tahu? Nggak tahu, nggak pernah tahu aku. Itu Jadi dianggap cuman, pengabdian kepada orang tua atau ada penyesalan di situ? aku nganggapnya sebagai bakti aku aja sih Oke, untuk bantu ekonomi luar keluarga. biasa tuh. Berbakti, malah jangan ngerepotin. Nah, obrolan saya dengan Vanessa sangat seru nih. Jangan kemana-mana, akan kembali sesaat lagi.